Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan orientasi rencana aksi perubahan tentang peran bidan dalam upaya penanganan hepatitis pada ibu hamil. Perkenalkan, saya Bidan Indra Fitriani AM.Kep. Saya bekerja di Puskesmas Gebang. Instansi saya di Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Latar belakang, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 merupakan peraturan terbaru yang mengatur hak, kewajiban, dan tugas ASN di Indonesia. Undang-undang ini membawa perubahan penting dalam pengelolaan kepegawaian, baik untuk pegawai negeri sipil atau PNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Di Kabupaten Cirebon, deteksi dini hepatitis B pada ibu hamil pada tahun 2023 sebanyak 460 ibu hamil yang reaktif dan 38.378 jumlah ibu hamil yang non-reaktif dari 49.995 estimasi ibu hamil yang ada di Kabupaten Cirebon, yaitu mencakup 62 fasilitas kesehatan. Sedangkan di wilayah kerja Puskesmas Gebang pada tahun 2023, jumlah ibu hamil yang reaktif sebanyak 13 ibu hamil atau 1,48% ibu hamil dan ibu hamil yang non-reaktif sebanyak 865 atau 76,34% ibu hamil. Petunjuk teknis manajemen program hepatitis B dan C2 di Indonesia berkomitmen mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan Sustainable Development Goals atau SDGs pada tahun 2030. Secara spesifik, target 3,3 SDGs mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit-penyakit tropis yang terabaikan, serta perangi hepatitis, penyakit bersumber air tercemar atau waterborne, dan penyakit menular lainnya pada tahun 2030. Penanggulangan hepatitis difokuskan pada eliminasi hepatitis B dan hepatitis C, serta eliminasi penularan hepatitis B dari ibu ke anak. Visi dan misi. Visi Kabupaten Cirebon, terwujudnya Kabupaten Cirebon berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Misi Kabupaten Cirebon 1. Kabupaten Cirebon berbudaya, mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan budaya, tradisi, dan adat. 2. Kabupaten Cirebon sejahtera, meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan, dan ekonomi. 3. Kabupaten Cirebon yang agamis, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika. 4. Kabupaten Cirebon maju, meningkatkan produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambahkan daya saing di pasar internasional dan regional yang didukung peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. 5. Kabupaten Cirebon aman, memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. Maksud dan tujuan. Semua P3K wajib mengikuti orientasi yang bertujuan untuk: pertama, pengenalan tugas ASN, yang kedua, pengenalan nilai dan etika, yang ketiga, pemahaman dan penyediaan informasi kepada P3K yang baru diangkat. Berdasarkan hal tersebut, maka sebagai P3K di wilayah kerja Puskesmas Gebang pada tahun 2023, jumlah ibu hamil reaktif sebanyak 13 ibu hamil atau 1,48% dan ibu hamil yang non-reaktif sebanyak 865 atau 76,34% ibu hamil dengan menggalakkan kegiatan VCT di kelas ibu hamil. Tujuan umum: meningkatkan angka cakupan screening hepatitis pada ibu hamil. Tujuan khusus:
meningkatkan cakupan pemberian HBIG pada bayi baru lahir dengan ibu hepatitis, meningkatkan cakupan ibu hamil reaktif HBsAg yang dirujuk untuk ditata laksana. Waktu dan tempat. Waktu dan tempat instansi sebagai ASN P3K. Waktu, masa kontrak kerja selama 5 tahun, dari tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan 28 Februari 2029, tempat di UPTD Puskesmas Gebang. Tupoksi bidan di puskesmas. 1. Melakukan pengkajian pada ibu hamil fisiologi, melakukan pemeriksaan laboratorium sederhana pada pelayanan kebidanan, merencanakan asuhan kebidanan kasus fisiologi sesuai kesimpulan. 4. Memfasilitasi inform consent atau inform consent. Yang kelima, melakukan tindakan pencegahan infeksi. Yang keenam, memberikan nutrisi dan rehidrasi atau oksigenisasi, personal hygiene. Ketujuh, memberikan vitamin atau suplemen pada klien atau asuhan kebidanan kasus fisiologis. Yang kedelapan, melaksanakan kegiatan asuhan pada kelas ibu hamil. 9. Memberikan KIE tentang kesehatan ibu pada individu atau keluarga sesuai dengan kebutuhan. Yang 10. Melakukan asuhan kala satu persalinan fisiologis. 11. Melakukan pengkajian pada ibu nifas. 12. Melakukan asuhan kebidanan pada masa nifas KF1, KF2, KF3. 13. Melakukan asuhan kebidanan pada gangguan fisiologis ringan dan pendampingan. 14. Memfasilitasi inisiasi menyusui dini atau IMD pada persalinan normal. 15. Melakukan asuhan bayi baru lahir. 16. Melakukan penanganan awal kegawat daruratan pada bayi baru lahir rendah atau BBLR. 17. Memberikan KIE tentang kesehatan pada individu keluarga sesuai kebutuhan. 18. Melakukan pelayanan keluarga berencana atau KB oral dan kondom. 19. Memberikan KIE tentang kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana pada individu atau keluarga sesuai kebutuhan. 20. Melakukan promosi edukasi tentang perilaku pola hidup sehat untuk remaja termasuk personal hygiene dan nutrisi. 21. Melakukan pendataan sasaran pada individu baik WUS, PUS, keluarga berencana, ibu hamil, ibu nifas, ibu menyusui, atau bayi dan balita di wilayah kerja puskesmas melalui kunjungan rumah. 22. Melakukan tabulasi sasaran pada individu baik WUS, PUS, keluarga berencana, ibu hamil, ibu nifas, ibu menyusui, bayi dan balita. 23. Mengikuti pelaksanaan kegiatan survei mawas diri atau SMD atau musyawarah masyarakat desa atau MMD. 24. Melakukan pemberian imunisasi rutin sesuai program pemerintah pada anak sekolah. Rencana kegiatan. Pertama, kegiatan bekerja sama dengan lintas sektor baik Pemdes dan kader. Tujuan kinerja agar cakupan screening bisa tercapai. Indikator pencapaian cakupan tercapai. Waktu perolehan dari Maret 2024 sampai Februari 2029. Kedua, kegiatan menggalakkan VCT agar cakupan screening tercapai. Indikator pencapaian pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan. Waktu perolehan Maret 2024 sampai Februari 2029. Ketiga, kegiatan merencanakan jadwal sosialisasi hepatitis pada ibu hamil dan masyarakat. Tujuan kinerja melaksanakan koordinasi dengan program KIA, bidan desa, dan didapatkan jadwal kelas ibu hamil bagi desa yang belum melaksanakan kelas ibu hamil. Indikator pencapaian pelaksanaan sesuai dengan rencana kegiatan. Waktu pelaksanaan atau waktu perolehan dari Maret 2024 sampai Februari 2029. Keempat,
Kegiatan agar mencapai target eliminasi hepatitis B dilakukan percepatan pencegahan dan pengobatan, tujuan kinerja, pengendalian antara peningkatan cakupan imunisasi hepatitis B, pencegahan penularan hepatitis B dari ibu ke anak, serta pengobatan hepatitis C. Upaya percepatan dilakukan dalam rangka strategi pencegahan, penemuan, surveillance, penanganan, serta promosi kesehatan. Indikator pencapaian, pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan, waktu perolehan Maret 2024 sampai Februari 2029. Cakupan screening hepatitis pada ibu hamil 2023. Target sampai bulan Desember baru tercapai 62,4% ibu hamil dan hasilnya 40% ibu hamil dan kesenjangannya 22,4%. Cakupan deteksi dini hepatitis B pada ibu hamil, yang pertama Desa Kalipasung, target per tahun 86, pencapaian 52,33% dan ada kesenjangan 22,7%. Untuk Desa Gebang Kulon, target per tahunnya 153 ibu hamil, pencapaian 41,83%, kesenjangan 33,17%. Desa Gebang Ilir, target per tahunnya 123 ibu hamil, pencapaian 42,28%, kesenjangan 32,74%. Untuk Desa Gebang Mekar, target per tahun ibu hamilnya 142 ibu hamil, pencapaian 53,52%, kesenjangan 21,48%. Gebang Udik, target per tahun 140 ibu hamil, pencapaian 50,71%, kesenjangan 24,29%. Gebang, target per tahun 135 ibu hamil, pencapaian 45,93%, kesenjangan 29,07%. Untuk Desa Pelayangan, target per tahun 87 ibu hamil, pencapaian 77,01%, kesenjangan min 0,01%. Untuk Desa Melakasari, target per tahun 80 ibu hamil, pencapaian 47,14%, kesenjangan 78,86%. Untuk keseluruhan puskesmas, sasarannya 936, artinya 100%, memiliki pencapaian 50,32% dan kesenjangan 27,77%. Ini ada foto kegiatan VCT yang dilakukan oleh tim VCT Puskesmas Gebang. Penutup, pertama, orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K di wilayah Kabupaten Cirebon dapat meningkatkan koordinasi dan kerjasama di instansi masing-masing agar tercapai secara optimal dan tercapai cakupan screening hepatitis pada ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Gebang. Yang kedua, program kerja P3K berupa rencana aksi perubahan yang diharapkan mampu meningkatkan kinerja dan angka capaian program yang sudah direncanakan. Yang ketiga, diharapkan dengan kegiatan rencana aksi perubahan mampu meningkatkan angka cakupan screening hepatitis pada ibu hamil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.